Ketika sebuah ejekan membekas di dalam hati, merubah gadis yang awalnya ceria menjadi murung dan tak percaya diri. Melindungi pikiran dan hati dengan menutupi wajahnya sendiri. Apakah si gadis bisa kembali ceria lagi? Mau tahu jawabannya? Yuk, ikuti episode kedua kisah Mae, Jaka, dan Mamat. Raja, spoiler. Sudah beberapa hari, Mae kembali mengurung diri di kamar. Semua ini gara-gara ulah Jaka yang bilang wajah Mae jelek. Kali ini, jangankan pergi ke sekolah, dia bahkan tidak mau keluar untuk bicara atau makan bersama keluarganya. Pak Adam dan Wawan berusaha membujuk Mae untuk keluar dengan membawakan sepiring roti lapis keju kesukaan Mae. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari Mae. Pak Adam bahkan sampai meratap sedih. Di dalam kamar, Mae sedang menangis sambil mencurahkan isi hatinya di situs bebek buruk rupa. Aku tak punya keberanian untuk menghadapi siapapun karena wajahku yang jelek. Di sekolah, ada dua orang pria yang sedang bersedih atas ketidakhadiran Mae beberapa hari ini, yaitu Mamat dan Jaka. Bahkan Jaka sampai melamun sebelum ia disadarkan oleh kedatangan seorang wanita. Wanita ini namanya Noni. Wanita pilihan yang sudah dijodohkan dengan Jaka atas persetujuan keluarga masing-masing. Kehadiran Noni untuk mempertanyakan kabar desas-desus yang beredar bahwa Jaka menyukai Mae. Jaka mengelak. Ia berkata bahwa ia tidak suka seseorang yang mencari perhatian dengan menutupi kepalanya dengan kardus. Noni pun terlihat senang atas jawaban Jaka ini. Adegan berganti di rumah Pak Adam, yang sedang stres belum menemukan cara untuk bisa mengeluarkan Mae dari kamarnya. Hingga Wawan mengutarakan ide yang menurutnya sebuah ide bagus yang dapat membuat Mae keluar dari kamarnya, yaitu dengan cara membakar kamar Mae. Dia pasti akan keluar dari kamarnya, kalau tidak, dia akan mati. Pak Adam pun langsung menjitak pala Wawan dengan kesal. Akan kubakar kau duluan, dasar anak bodoh. Tiba-tiba, mereka mendengar suara mencurigakan dari luar. Apakah itu pencuri? Pak Adam dan Wawan segera mengambil benda yang ada di dekatnya untuk dijadikan senjata. Mereka berdua pun keluar untuk memastikan apa yang terjadi di sana. Ternyata suara mencurigakan itu berasal dari Jaka yang sedang melempari jendela kamar Mae dengan batu. Pak Adam yang mengetahui anak yang ada di depannya seorang berandal yang membuat Mae menangis, ia pun memarahi Jaka. Jaka yang merasa bersalah hanya bisa diam. Wawan pun sampai memperingatkan Jaka untuk tidak membuat kakaknya menangis lagi. Karena jika sampai itu terjadi, Wawan tidak akan melepaskan Jaka. Keesokan harinya, Mamat datang ke rumah Mae. Mamat datang dengan tujuan untuk membuat Mae keluar dari kamarnya dengan menggunakan caranya sendiri. Mamat pun meminta bantuan Wawan untuk memuluskan rencananya ini. Pertama-tama, Wawan berusaha memancing Mae untuk keluar dengan sebuah makanan. Wawan pun berpura-pura meninggalkan kamar Mae. Mae pun akhirnya membuka sedikit pintu. Niat awalnya adalah mengambil makanan,
Saat dia meraba-raba mencari makanan, dia malah kaget karena yang didapatinya bukan makanan, melainkan tubuh seseorang. Mae langsung panik dan berusaha menutup pintu. Tapi Mamat berusaha mencegahnya dengan cara menjepitkan tangannya di pintu. Mamat pun membujuk Mae untuk keluar dengan memberitahu Mae kalau dia datang dengan membawa sesuatu yang istimewa. Usaha Mamat ini akhirnya berhasil membuat Mae keluar dan menemuinya. Dengan terlebih dahulu mengancam jika Mae tidak keluar, Mamat akan berkemah di depan kamar Mae. Saat Mae keluar, apa yang didapatinya? Mamat yang menutupi kepalanya dengan kardus berbentuk bebek yang cantik. Tindakan Mamat ini membuat Mae tertawa lepas. Tidak hanya kardus bebek untuk Mae, Mamat pun membuat untuk dirinya sendiri helm berbentuk bebek. Berkat usaha Mamat ini untuk menghibur Mae, Mae akhirnya mau makan. Bahkan seluruh hidangan yang telah disajikan dilahap dengan rakusnya oleh Mae. Mamat berusaha membujuk Mae untuk kembali ke sekolah. Bahkan dia berjanji untuk selalu berada di sisi Mae dan tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti Mae. Mae mendengar janji tersebut tentu tersentuh. Dia pun akhirnya pergi ke sekolah bersama Mamat dengan memakai kardus yang telah dibuatkan oleh Mamat. Berita Mae dan Mamat yang berangkat sekolah bersama-sama, serta Mae yang memakai kardus buatan Mamat langsung menjadi hot topic di media sosial. Jaka yang mendengar berita tersebut menjadi cemburu. Jaka segera mencari keberadaan Mae. Tujuan Jaka sebenarnya ingin meminta maaf. Tapi sebelum kata itu terucap, Wawan datang dengan tiba-tiba dan langsung mendorong Jaka. Wawan pun segera membawa kakaknya pergi. Saat Mae sedang bercanda dengan Mamat, tiba-tiba datang seorang gadis. Gadis ini bernama Oneng, juara kelas yang hobinya membaca buku. Kedatangan Oneng untuk meminta bantuan Mae karena dia dibuli oleh Jaka. Jaka membulinya karena dia tidak suka akan nilai bagus yang diterima oleh Oneng. Jaka pernah membuang tas sekolah, merobek buku PR, bahkan menghancurkan kacamata Oneng. Mae pun meminta maaf pada Oneng karena dia tidak bisa membantu. Mae sudah berjanji bahwa dia tidak mau berurusan lagi dengan Jaka. Tidak hanya Oneng, ternyata banyak siswa yang mendatangi Mae untuk meminta bantuannya. Mamat pun menyuruh mereka semua untuk melaporkan Jaka kepada guru, tapi tak ada yang berani. Saat jam pulang sekolah, tiba-tiba Oneng datang menghampiri Mae. Ia membawa kabar bahwa adiknya Wawan sedang berkelahi dengan Jaka. Saat Mae datang, Wawan sedang dikeroyok oleh teman-teman Jaka. Mae berusaha memohon pada Jaka untuk menghentikan teman-temannya. Mae pun mempertanyakan pada Jaka kenapa ia sering membuli teman-teman yang lainnya. Jaka yang tidak terima segera menampiknya. Aku tidak pernah melakukan apapun pada mereka. Kau memang tidak, tapi teman-temanmu yang melakukannya, kata Oneng. Jaka yang mendengar ulah teman-temannya membuli Oneng dan merampas uang anak-anak yang lain, langsung marah dan menghajar teman-temannya. Mae pun memohon pada Jaka untuk berhenti memukuli teman-temannya. Selain itu, Mae juga memohon pada Jaka untuk berhenti membuli siswa yang lain. Jaka pun mengajukan sebuah syarat sebagai balasannya jika Mae ingin Jaka berhenti membuli, yaitu dengan cara membiarkan Jaka melihat wajah Mae sekali lagi. Mae langsung terdiam mendengar syarat tersebut. Karena tak mendengar jawaban dari Mae, Jaka pun langsung memancing reaksi Mae dengan mengayuhkan tinjunya ke arah Wawan. Mae yang panik
langsung menyetujui syarat dari Jaka. Dengan perlahan-lahan, Mae pun membuka kardus bebek miliknya dan memperlihatkan wajah cantiknya ke arah Jaka. Semua orang yang melihatnya pun langsung kaget terdiam. Ternyata wajah di balik kardus itu sangatlah cantik. Jaka langsung melepaskan Wawan dan memberitahu teman-temannya untuk tidak lagi mengancam siswa-siswa yang lain dan meminta pada teman-temannya untuk mengembalikan semua uang yang mereka rampas. Mae pun segera membawa Wawan pergi, diikuti dengan teman-teman yang lain. Aksi Mae yang melawan penindasan Jaka menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan ada yang membuat akun khusus fans untuk Mae dan mengomentari wajahnya. Mae yang masih belum mau melihat wajah cantiknya di cermin, langsung menduga kalau orang-orang itu pasti mengomentari wajahnya yang jelek. Pak Adam yang mendengar perkataan Mae berusaha meyakinkan Mae bahwa Mae itu tidak jelek. Semua orang yang melihat wajah Mae pasti bilang kalau Mae itu sangat imut. Pak Adam pun yang mendengarkan Mae masih tak percaya dengan perkataannya, ia menyerahkan sebuah cermin pada Mae. Jika kau tidak percaya pada orang lain, setidaknya percayalah dirimu sendiri. Lihatlah dirimu di cermin, dan kau pasti akan melihat seorang gadis yang sangat menawan. Percayalah padaku. Mae memasuki kamarnya sambil merenungi perkataan ayahnya. Saat masuk kamar, dia pun kaget melihat jendela kamarnya yang biasanya tertutup rapat, kali ini terbuka. Dengan suasana hati yang takut-takut cemas, Mae menutup jendela tersebut. Dan tiba-tiba ada seseorang yang membungkam mulutnya. Mae langsung takut, dan ternyata dia adalah Jaka yang masuk memanjat lewat jendela. Jaka datang untuk mengatakan sesuatu yang sebelumnya tidak terucapkan. Aku meminta maaf padamu karena telah memaksamu melepaskan kardusmu dan menghinamu jelek. Maaf karena aku telah membuatmu menangis. Tapi aku akan berkata jujur, bagiku kau adalah gadis yang paling cantik yang pernah aku temui. Dan mulai sekarang, aku berjanji tidak akan berbohong lagi padamu. Setelah selesai mengucapkan kata permintaan maafnya, Jaka pun pergi, menyisakan Mae yang memikirkan kata-kata Jaka tentang kecantikannya. Mae yang masih tak percaya, lalu meminta bantuan teman-temannya di situs bebek buruk rupa untuk melihat foto-foto yang ada di akun fans Mae dan memberitahukan apa pendapat mereka tentang wajahnya. Setelah melihat foto-foto Mae, banyak teman-teman di situs bebek buruk rupa yang memuji kecantikan Mae. Mae yang masih tak percaya dengan perkataan teman-temannya itu, lalu mengambil cermin pemberian ayahnya. Ia pun dengan perlahan-lahan dan ragu melihat wajahnya di cermin. Dan dia hanya bisa tercengang melihat kecantikan wajahnya. Keesokan harinya, Mae yang diantar oleh ayahnya ke sekolah mulai percaya diri pergi ke sekolah tanpa kardus. Walaupun tetap saja dia masih risih karena dia masih menjadi pusat perhatian orang-orang. Wawan berusaha meyakinkan Mae kalau Mae itu cantik sehingga membuat orang-orang tak berhenti menatapnya. Mamat pun yang baru datang kaget melihat Mae datang ke sekolah tanpa kardus. Mamat pun memuji kecantikan Mae. Saat makan siang di kantin, Mae kedatangan Oneng yang memintanya bergabung. Oneng pun mengucapkan terima kasih pada Mae atas usahanya kemarin. Tiba-tiba sekelompok wanita datang dengan dipimpin salah satu gadis paling cantik di antara mereka. Oneng memberitahu Mae kalau Noni adalah gadis yang cantik, pintar, tapi angkuh. Saat di kamar mandi, Mae bertemu dengan Noni yang tiba-tiba menyapanya dengan ramah. Saat mereka menyekat tangan mereka dengan sapu tangan, Noni memperhatikan Mae yang mempunyai sapu tangan yang sama. Noni berkata dengan ramah, mungkin selera mereka sama
karena mereka sama-sama mempunyai sapu tangan yang sama. Melihat keramahan yang diperlihatkan oleh Noni, membuat Mae tidak sependapat dengan Oneng. Menurutnya, Noni itu gadis yang baik. Keluar dari toilet, tiba-tiba Oneng datang menghampiri Mae dengan tergesa-gesa. Ia memberitahu kalau Jaka membuat masalah lagi. Mereka berdua segera pergi untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Jaka. Ternyata Jaka sedang memarahi beberapa siswa yang meninggalkan komentar buruk di akun fans Mae. Mae yang baru tiba langsung menghentikan Jaka. Tapi Jaka langsung memberitahunya tentang apa yang dilakukan para siswa tersebut terhadap Mae. Walaupun sedih mendengarnya, tapi Mae dengan berbaik hati meminta pada Jaka untuk melepaskan mereka semua. Jaka pun memberi peringatan pada para siswa. Jika ada yang mencari masalah dengan Mae, maka orang itu akan dianggap musuh oleh Jaka. Dan setelahnya, Jaka pun meminta para siswa itu untuk pergi. Mae meminta Jaka untuk berhenti mencari masalah, tapi Jaka tidak mau. Jaka malah memperingatkan Mae untuk bersiap menghadapi masalah, karena Jaka akan terus mengganggunya. Mae yang kesal segera pergi meninggalkan Jaka. Mamat yang melihat ulah Jaka terhadap Mae memperingatkan Jaka untuk tidak mengganggu Mae, tapi Jaka tidak mau. Jaka pun berkata pada Mamat bahwa ia sekarang ingin menjaga Mae. Tapi Mamat berkata bahwa Mae sudah memilikinya yang akan menjaganya. Dan disinilah terjadi persaingan antara Mamat dengan Jaka. Siapa yang akan berhasil mendapatkan hati Mae? Kalian telah tiba di akhir episode kedua. Terima kasih telah mendengarkan alur cerita ini. Semoga bisa menghibur kalian. Sampai jumpa teman-teman.